warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya izin bertanya, saya memiliki teman seorang perempuan, dia sudah bertunangan, namun tiba-tiba tunangannya ini memutus hubungan atas dasar tuduhan yang tidak benar. Lalu tiba-tiba tunangannya mengajak untuk menikah, sedangkan orang tua saya ini sudah tidak mengizinkan untuk mereka menikah, Buya. Teman saya dan tunangan ini sudah terlanjur berzina. Jika seseorang terlanjur berzina ini, apakah diwajibkan atas mereka untuk menikah, Buya? Sedangkan salah satu orang tua tidak memberikan restu kepada mereka. Dalam hal ini, alangkah lebih baiknya seperti apa, Buya? Baik, batalnya tunangan itu jika ada sebab yang jelas, tidak ada masalah. Seperti halnya pernikahan saja ada perceraian, Ya, Buya. asalkan sebabnya jelas. Tapi bukan atas dasar tuduhan-tuduhan begitu. Dan di sisi lain kami juga perlu mengingatkan kepada siapapun ya, jangan gampang mendengar berita negatif tentang orang, apalagi masa-masa sudah tunangan. Karena bisa jadi, mohon maaf ya, mungkin wanita itu memang ada yang menghendakinya, ya kan? Sehingga di saat sudah dilamar seseorang, dia nggak terima, mungkin bisa saja menyebarkan sesuatu yang tidak boleh disebarkan yang untuk merusak saja. Bisa jadi semacam itu. Jadi hendaknya harus betul-betul, karena tunangan itu kan tidak serta-merta tentunya sebelum melangkah kepada tunangan kan sudah dipikirkan matang siapa dia, dan begitulah yang diajarkan Nabi. Setelah pikirkan dia adalah benar, kemudian setelah itu harus pandai menutup telinga. Kalau memang setelah itu masih mencari-cari kejelekannya, ini ya bisa berantakan. Kecuali nanti terungkap kejelekan yang pasti, yang nggak mungkin, ya ini tidak baik kalau dilanjutkan dalam pernikahan, itu bisa saja dibatalkan, maka udurnya udur yang diperkenankan syar'i. Nah, kemudian jika sudah terjadi semacam itu, pertunangan dibatalin, kemudian tiba-tiba ingin kembali lagi itu nggak ada masalah, anggap saja seperti tidak ada tunangan, boleh-boleh saja kembali. Karena mungkin menyesal dulu tuh mendengar berita negatif, ternyata itu adalah setelah diklarifikasi menjadi jelas, lalu dia ingin kembali, kan bisa saja. Manusia karena punya kuping mendengar kadang mudah percaya, setelah itu taubat, sah-sah saja. Dia kembali kepada tunangannya, sah, kemudian menikah. Nah, kemudian kalau sudah berzina, ini babnya lain lagi. Jadi nggak ada urusannya ini lepas dari zina atau tidak zina, begitu tadi jawabannya. Nah, sekarang yang adalah seorang laki-laki dan perempuan sudah pernah berzina, apakah bagaimana sebaiknya menikah? Dilihat kondisinya. Jika memang dia adalah orang yang bisa sabar untuk mencari yang terbaik, tidak takut terjerumus dalam zina lagi, maka sebaiknya untuk tidak menikah dengan orang yang pernah menzinai atau dizinai, dengan harapan dia bisa nanti bersama orang yang sama-sama tidak tahu kalau dia melakukan kehinaan. Khawatir kejelekan semacam itu akan terus dibawa di dalam benaknya hingga masa tuanya, sehingga mengatakan istrinya juga berzina biarpun zina dengan dia. Maka alangkah indahnya tidak usah saling menikah orang yang pernah saling berzina. Jika masih ada ketabahan di hatinya, kekuatan untuk menghindar dari zina, ada tobat, memilih pasangan yang tidak mengerti kalau dia berzina, sehingga pasangan bisa menghargai kalau pasangannya adalah orang baik. Nah, dan memang himbauannya sederhana, artinya jangan berusahalah untuk tidak menikah dengan orang yang sudah mengetahui bahwasanya Anda melakukan zina. Maksudnya bukan, saya tidak ngomong kepada Anda, maksudnya hendaknya seseorang itu jangan menikah dengan orang yang telah mengetahui kalau dia pernah berzina. Karena zina itu aib, sehingga bisa saja ke bawah sampai kapanpun. Makanya siapapun yang pernah kepleset dalam zina hendaknya pandai menutup aibnya, dan jika menikah tidak perlu menceritakan, karena itu urusan dosa kepada Allah. Cukup menyesal, menangis, Allah Maha Pengampun dan akan diampuni. Nah, seperti itu. Kecuali kasusnya adalah orang yang pernah berzina, kemudian untuk menunda sampai mencari yang benar susah, maka khawatir terjerumus dalam zina lagi. Lah, ini adalah ya ibaratnya sudah kelasnya kelas terpaksa, maka menikahlah. Jauh lebih ringan bahayanya daripada masuk zina lagi. Menikah dan sambil belajar untuk tobat, insya Allah nggak ada masalah. Yang penting harus menyesal setelah itu perzinaan, menikah. Atau mungkin karena sudah terlanjur cinta dan sebagainya, tapi sudah pernah berzina, untuk meninggalkan berat, takut khawatir masuk zina lagi, maka menikahlah. Akan tapi harus Anda tahu istrimu ya itu, jangan direndahkan sepanjang hidupnya.
Suamimu yaitu yang pernah berzina, jangan diindahkan, jangan rendahkan sepanjang hidupnya. Artinya sudah sama-sama tobat, menyesal, mendekatkan diri kepada Allah. Dan insya Allah pasanganmu itu sudah nggak akan zina lagi. Jangan sampai kebayang-bayang nanti sehingga suami pergi langsung ke balang, dulu pernah zina dengan saya, mungkin zina dengan orang lain. Begitu sebenarnya. Itu yang kita khawatirkan sebetulnya. Kenapa hendaknya tidak menikah dengan orang yang pernah menzinai atau dizinai, supaya kita masuk bayang-bayang prasangka buruk di masa yang akan datang. Karena bayang-bayang prasangka buruk itu membahayakan dalam hidup rumah tangga. Kalau orang punya pasangan yang memang dia takut kepada Allah, yakin ada ketentraman, rasa yakin percaya itu menumbuh suburkan cinta seperti itu. Jadi kalau memang nggak bisa ya sudah menikah. Kalau memang nggak bisa mencari yang lain, maka ya menikahlah. Tapi ingat dengan catatan tobat kepada Allah untuk tidak mengulangi kejadian itu dengan siapapun. Yang kedua, ini terpenting lagi, tidak boleh mengungkap dan tidak boleh memandang rendah kepada pasangannya pernah berzina. Dan insya Allah itu zina yang terakhir waktu itu sudah. Jangan sampai di saat berpisah lalu kebayang-bayang ke sana, menjadikan orang naudzubillah. Sebab gini loh, sebab kalau orang merasa menduga suudzon pasangannya berzina, dia akan terseret juga, bisa jadi istri saya di sana juga begitu. Ngapain juga, saya punya syahwat sekarang, saya ngelakuin juga. Suami istri saya dulu juga begitu, paling juga akhirnya semuanya sama-sama bebas berzina. Nah inilah yang kita khawatirkan jika orang pernah saling berzina lalu menikah, itu khawatirnya masuk wilayah ini. Semoga Allah menjaga ini. Yang bertanya, kalau memang harus menikah, semoga menjadi pernikahan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada zina, zina adalah hina. Pintu halal mudah. Jangan sekali-kali masuk zina. Pintu halal mudah. Pernikahan bukan resepsi. Pernikahan bukan mengeluarkan uang. Pernikahan adalah mencari halal, sederhana. Yang repot, yang menjadi susah adalah pernikahan hanya pamer resepsi, pernikahan hanya urusan cari uang, pernikahan hanya untuk bangga bukan karena Allah, repot. Baik Bu ya. Dan Bu ya, tadi kan dikatakan orang tua tidak setuju Bu ya. Artinya kalau misalnya kembali lagi Bu ya, satu sisi tadi kan dia sudah merasa terjerumus ke dalam perzinahan, dan mungkin sudah tidak ada kepercayaan diri lagi untuk misalnya memilih pasangan yang lain, karena mungkin itu tadi Bu ya, sudah tidak pede karena merasa sudah hina lah. Satu sisi dia ingin mengungkapkan kepada orang tua jika misalnya dia telah berzina tuh merasa malu. Satu sih kan orang tua tidak tahu akan hal itu, seperti itu Bu ya. Mungkin di pikiran dia kalau orang tua tahu pasti tidak akan menghalangi. Nah kalau sudah seperti ini posisinya tuh gimana Bu ya? Yang pertama adalah tidak percaya diri tidak boleh. Jangan sampai tidak percaya diri. Makanya menikah dengan orang yang tidak pernah tahu tentang masa lalu Anda. Dan setelah itu tidak usah takut jika ada orang bakal menyebar masa lalu Anda. Kalau Anda menutup, Allah akan menutup kok. Percaya diri, justru ini kita bangun. Berperanlah sebagai orang yang tidak pernah punya ini. Karena Anda harus meyakinkan pasangan Anda yang baru itu bahwasanya Anda orang baik, supaya ada reaksi positif dari dia ada. Kalau misalnya ngerasa, mohon maaf Bu ya, kadang masalah tidak perawannya itu seperti apa Bu ya? Masalah tidak perawanan itu adalah malah sederhana. Masalah sederhana. Laki-laki bukan petualang. Dan orang tidak perawan bisa saja karena jatuh dan sebagainya. Yang tahu menyanjirkan tahu karena dia cerita. Orang bisa saja naik sepeda dan pada olahraga yang keras dan sebagainya, bisa jadi benturan dan sebagainya, mungkin kerawanan dalam Jadi tidak semua, makanya termasuk laki-laki dungu tuh kalau ngumpulin orang dari sisi keperawanan seperti itu. Keperawanan bisa saja sebabnya. Ada kalau olahragawan, bisa saja. Nah, jadi jangan bawa ke sana, Anda usah kepikiran. Tahu nggak? Kalau wanita itu bercerita, baru laki-laki itu tahu. Kemudian jika mau mencari nggak bisa, kemudian kalau ngomong ke orang tua jangan buka aib dan sebagainya, ya kan? Dan memang lebih baik tetap tidak menyampaikan aib tersebut, sebab belum tentu seorang wanita, seorang keluarga itu adalah mengerti ilmu tentang ini. Sudah terlanjur dibongkar aibnya, malah disampaikan ke yang lainnya, tambah berantakan nanti, akan tapi diupayakan nanti, minta petunjuk kepada para ulama dan sebagainya untuk merayu dan sebagainya. Nah, kemudian pada akhirnya bisa saja nanti menyampaikan dengan orang yang bakal bisa dipercaya dari keluarga yang bisa. Mungkin kalau ayah bakal bisa dipercaya yang demikian, bisa jadi dia menyampaikan yang demikian. Cuman ini bisa menjadi senjata bagi orang-orang yang tidak benar. Di saat tidak boleh menikah langsung ngomong, aku sudah tidak perawan, Mbah. Ini kan bahaya juga, saya ngomong begini juga. Ini takut dipegangi oleh orang-orang yang niatnya nggak benar, sehingga ada sebagian orang mengatakan sudah ada zinai dulu, nanti pasti diizinkan sama orang tuanya. Begitu. Makanya saya tetap bertahan bahwa saya dengan berusaha untuk mencari yang terbaik.
Maka kalau memang ternyata harus ada, kalau orang tua, ini adalah kaidah baru, ada masalah fikih baru. Jika orang tua melarang anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang sekufu dengannya, maka itu namanya wali adl, dia maksiat, dia dosa, nggak boleh. Yang tidak sekufu Yang menikah dengan sekufu, menghalangi menikah dengan yang sekufu, maka itu namanya sekufu, itu yang serasi lah. Maka itu adalah dosa orang tua, nggak bisa melarang. Sehingga sang perempuan itu bisa pergi ke sebuah tempat dinikahi oleh hakim. Seperti itu. Baik Buya, Masya Allah Buya, terima kasih Buya atas jawaban. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.